bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Waru, Bapak Mas Hussein, Bapak Ibu rekan sejawat guru. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menyempatkan waktu untuk berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, di tengah rasa capek kita setelah seharian tadi mengajar anak-anak, sejenak kita rilekskan diri kita. Monggo kita refleksikan diri kita dulu. Kita menyanyi bareng ya untuk menyegarkan kita sebelum masuk ke materi. Baik, kita nyanyi Kalau Kau Suka Hati. Nah, baik. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk teriak hore, hore. Oke, meskipun suasananya sedang panas tapi tidak sepanas hati kita untuk menuntut ilmu, kita santai saja, kita membahas tentang budaya positif. Nah, di sini nanti konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada yang namanya disiplin positif dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia untuk mengetahui motivasi perilaku manusia sehingga kita bisa mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru dengan menerapkan keyakinan kelas dan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Wah, sangat panjang sekali temanya dari itu budaya positif. Baik, untuk pembelajaran paradigma baru di sini pembelajaran paradigma baru ini tujuannya adalah merancang pendidikan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga di sini peserta didik sesuai kebutuhannya dan tahap perkembangannya itu sesuai dengan psikologi modern, sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari berapa dimensi Bapak Ibu? 6 atau 7? Baik, apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Baik, yang ketiga, gotong royong. 4, kreatif. Oke, 5, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Oke, itulah adalah cita-cita kita untuk mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Baik, budaya positif. Nah, seseorang guru itu harusnya mempunyai kewajiban untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang terdiri dari disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol guru dan keyakinan kelas atau sekolah, kemudian yang paling akhir adalah segitiga restitusi. Sudah mengenal semua? Belum. Baik, hari ini kita akan bahas satu persatu, okay?
Untuk disiplin positif, pernah dengar kata disiplin? Pernah. Disiplin itu apa menurut Bapak Ibu semua? Nah, tertib. Kemudian taat. Kemudian tepat waktu. Terus patuh. Nah, baik. Disiplin positif itu adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak untuk mengembangkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Di sini, disiplin positif lebih berfokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin, diri siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal siswa, bukan karena pujian atau penghargaan. Jadi di sini kita meluruskan dulu. Kita dulu menganggap disiplin adalah aturan atau ketaatan. Nah, ternyata selama ini yang kita terapkan ke anak itu salah. Jadi disiplin itu, anak-anak itu harus memahami dan menyadari kalau itu adalah kebutuhan mereka sendiri, sehingga anak tersebut yang harus menyelesaikan masalah yang dibuatnya sendiri. Gitu mungkin. Nah, di dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut Dian Gosen, bila kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa, maka tumbuhkanlah nilai-nilai kebajikan yang universal. Contohnya keadilan, tanggung jawab, bersyukur, lurus hati, kasih sayang, komitmen, percaya diri, terus kesabaran, dan yang paling penting adalah bertanggung jawab. Selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Jika ingin disiplin positif, maka diperlukan suatu aturan atau yang mengetahui untuk kebutuhan diri manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan, sehingga tindakan yang kita lakukan itu punya tujuan tertentu dan membutuhkan usaha agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau di lagu ada 9 bahan pokok, nah kalau kebutuhan manusia ternyata ada 5, terlalu berlebihan yang 9 itu. Yaitu diantaranya itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, manusia itu membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup seperti mencari makan. Nah, kemudian setelah mencari perlu terpenuhi, pindah ke hati, yaitu butuh kasih sayang. Nah, setelah sudah punya rasa kasih sayang, seorang manusia itu pasti akan minta lebih, yaitu penguasaan, yaitu ingin memiliki atau butuh pengakuan, diakui oleh teman-temannya. Kemudian manusia itu juga kebutuhan akan bebas, hidup bebas. Dan yang paling penting ini adalah kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 2, yaitu motivasi eksternal atau motivasi yang dari luar diri manusia. Di antaranya adalah manusia itu mesti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian manusia itu juga ingin atas imbalan atau penghargaan. Nah, apakah ini terjadi pada Bapak dan Ibu? Untuk motivasi dari eksternal kita, apakah kita butuh untuk mendapatkan penghargaan? Tidak pasti. Atau butuh imbalan? Kadang ya, kadang tidak. Oke. Kalau imbalan itu pasti. Nah, baik. Kemudian motivasi yang kedua adalah motivasi internal atau motivasi dari dalam. Di sini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai yang mereka percaya. Di sini nilai-nilai motivasi ini loh aku, menunjukkan aku dengan segala isinya. Nah, itu untuk motivasi internal. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Untuk seorang guru, kita harus bisa berupaya membangkitkan motivasi internal dalam diri murid, yaitu menjadi apa yang diinginkan oleh anak-anak dan menghargai diri sendiri dengan nilai mereka yang percaya. Oleh karena itu, sebaiknya atau seyogianya kita sebagai guru menghindari hukuman dan memberikan penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal yang ada pada murid. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang paling sangat penting yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima, posisi guru adalah manajer. Baik. Yang pertama dulu, posisi kontrol seorang guru yang sebagai penghukum itu yang bagaimana? Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, sehingga menjadikan apa yang dia katakan itu alat untuk menakut-nakuti. Contoh, patuhi aturan saya, atau kamu akan saya hukum. Nah, itu adalah contoh guru yang melakukan posisi kontrol seperti penghukum. Nah, kemudian yang berikutnya, apa Bu? Okay. Tadi kan kita sekolah kita kan SMA, jadi tidak ada kata-kata hukuman. Baik, terima kasih Bu. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan membuat keheningan sehingga orang lain yang melakukan kesalahan itu merasa tidak nyaman atau rendah diri. Nah, seperti ibu sangat kecewa sama kamu karena kamu tidak mengetahui aturan. Nah, kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, itu adalah contoh dari posisi kontrol seorang guru yang membuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah posisi teman. Jadi seyogianya kita pada posisi ini kita tidak menyakiti murid, namun kita tetap mengontrol murid itu melalui kegiatan persuasif, ajakan halus untuk diajak ngomong bersama, kemudian agar terjadi hubungan yang baik antara guru dan murid. Nah, contohnya begini, posisi guru sebagai murid, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, besok jangan diulangi lagi ya. Kemudian ayo bantu demi Bapak. Kemudian ayo ingat, apakah kamu masih ingat bantuan Bapak kemarin saat kamu terlambat bagaimana? Nah, itu. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya adalah posisi pemantau, di mana memantau ini adalah mengawasi. Jadi guru pada saat ini posisinya sebagai supervisor. Nah, dia itu bertanggung jawab untuk mengamati perilaku siswanya. Jadi biasanya kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, beliaunya langsung berkata, apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, biasanya seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan atau data yang digunakan sebagai bukti atas kesalahan seseorang. Nah, posisi kontrol yang terakhir adalah posisi manajer. Pada posisi ini seorang guru jika berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
kemudian mendukung murid untuk menentukan solusi dari segala permasalahan yang telah dibuat oleh anak. Nah, contohnya apa yang kita yakini, kemudian jika kamu meyakininya, apakah yang akan kamu perbaiki? Nah, itu adalah posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat ke sekolah. Baik, hormat kepada bendera, berdiri di depan kelas. Itu posisi kontrol yang mana? Penghukum. Kenapa kok penghukum? Oke, baik, memberikan sanksi, yaitu disuruh berdiri di depan kelas. Kemudian berapa kali ibu mengingatkan kamu, ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu posisi kontrol yang mana? Baik, benar, pembuat rasa bersalah. Kemudian ini kasusnya masih sama. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu mengatasinya? Posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Manajer. Oke, kita cek. Oke, benar, manajer. Kemudian, ayo dong, taati aturan. Bantulah Bapak atau Ibu ini. Teman. Kenapa kok bisa teman? Ayo dong. Nah, itu baik. Jadi itu adalah posisi kontrol. Nah, kemudian di antara 5 posisi yang telah disebutkan seorang guru, itu sebaiknya pada posisi yang mana menurut jenengan? Kan tadi 5 posisi kan ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebaiknya seorang guru itu ada di posisi mana? Yang mana? Baik. Nah, tadi penghukum itu kan membuat apa yang dikatakan itu sebagai alat untuk menakuti. Kemudian yang teman tadi memosisikan dirinya sebagai teman. Dan yang pemantau itu mengamati sambil melihat catatan kelakuannya. Dan yang manajer tadi mengajak bicara dan mencari solusinya bersama. Monggo, berarti kalau disuruh memilih, jenengan ini pilih yang mana? Posisi kontrol yang mana? Posisi? Ayo, bingung menentukannya. Karena apa? Memang apa ya? Kita itu kadang serba salah di depan anak. Tapi yang paling utama adalah posisi kontrol kita sebagai guru adalah di posisi manajer. Kenapa kok di posisi manajer? Nah, pada posisi ini guru bertindak bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menentukan atau menemukan solusi dari segala permasalahannya. Nah, posisi ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif atau sukses pada diri murid dalam menyelesaikan segala permasalahannya. Nah, saat ini keyakinan kelas. Sudah pernah dengar keyakinan kelas Bapak Ibu? Belum. Nah, keyakinan kelas ini tahapan-tahapannya itu dari diskusi dan pernyataan universal. Nah, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa kok keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Baik, karena
dibuat bersama murid. Oke, benar. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kita membedakan dulu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, istilah keyakinan kelas itu aturan yang dibuat bersama-sama dengan murid, dimulai dari proses diskusi dan menentukan segala konsekuensinya itu langsung dari murid. Jadi kalau peraturan kelas itu adalah satu orang yang menentukan. Biasanya peraturan kelas itu yang membuat, karena ini kelas, lingkupnya adalah wali kelas yang membuat peraturan. Jadi itu bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas di sini siswa menentukan sendiri apa saja yang akan dibuat oleh aturan-aturan yang dibuat oleh kelas. Kemudian mereka sendiri yang akan menentukan segala konsekuensinya. Nah, di sini guru memiliki peran untuk mewujudkan terwujudnya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, sehingga keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai kebajikan yang mudah diingat dan harus dipahami serta diterapkan di kelasnya. Dulu mungkin sudah terkenal istilah kesepakatan kelas. Nah, itu sebenarnya kesepakatan itu adalah keyakinan kelas. Nah, ini bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Nah, membentuk keyakinan kelas itu adalah bersifat abstrak dan berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja tapi mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas Bapak Ibu semua. Dan yang membuat keyakinan kelas adalah pelibatan antara seluruh warga kelas. Jadi mulai wali kelas dan siswa yang menentukan atau yang membuat keyakinan kelas. Oke, kita praktek dulu ya membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya ada post-it. Silakan jenengan tulis kira-kira untuk kelas ini keyakinan kelas apa yang akan dibuat. Nanti saya bagikan, jenengan tulis. Kalau sudah ditulis, nanti kita maju dan menempelkan di bagian yang akan saya buat untuk menyusun keyakinan kelas. Satu saja nanti. Satu saja keyakinan kelas apa yang Beni akan dari rasa bersih, mandiri, disiplin, bertanggung jawab. Loh, ini keyakinan kelas semua. Baik, Bapak Ibu, sampun. Oke. Sama-sama belajar, tidak apa-apa. Baik, sampun Bapak Ibu. Nah, setelah jenengan tadi menuliskan
keyakinan kelas apa yang kira-kira akan dibuat di kelas ini. Nanti monggo hasilnya nanti ditempelkan mana yang terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah, untuk berperilaku ini menuju ke tingkah atau kegiatan. Sedangkan terdengar dari kalimat Bapak Ibu itu apakah itu seperti kalimat yang mendengar atau yang terlihat, berdasarkan apa yang penglihatan Bapak Ibu. Untuk aturannya monggo yang sudah boleh ditempelkan. Baik, sudah semua? Oh, ada yang belum, monggo. Gue ini kita lembar. Iya. Nah, oke. Itu adalah kesepakatan dari Bapak Ibu semua. Nah, baik, setelah ini setelah dari kesepakatan yang jenengan buat ini, kita hitungkan bersama ya. Kira-kira keyakinan kelas yang terbentuk di kelas ini bagaimana? Kita cek dulu. Selalu rapi dan rajin setiap hari. Rapi, terlihat. Oke, salah nempel nggak apa-apa. Kemudian menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Perilaku, oke. Membuang sampah pada tempatnya. Apa? Perilaku dan terlihat. Oke. Tadi bertanggung jawab. Perilaku, bertanggung jawab ini sama. Saling menghormati. Terlihat dan perilaku juga. Oke. Sebagai pengendalian diri agar siswa juga belajar untuk bersikap. Nah, itu bersikap, perilaku, berarti ini bersikap positif. Nih, mandiri, tidak bergantung pada teman. Oke. Harus ada kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari anggota kelas. Dan ini apa? Harus ada kesepakatan tanpa adanya paksaan. Ini sepertinya terlihat ya. Terlihat. Oke. Nah, baik. Mengucapkan terima kasih. Terdengar. Baik. Disiplin, datang dan tepat waktu. Terlihat. Oke, baik. Nah, dari sini kumpulan dari disiplin, berperilaku juga, terlihat juga ya, disiplin. Nah, dari keyakinan-keyakinan tadi kita kumpulkan jadi satu, sehingga tadi membuat keyakinan kelas yang sedikit tapi mengena di anak. Nah, jadi kesepakatan kelasnya bagaimana? Yang pertama, dari kesimpulan
jenengan semua tadi atau keyakinannya? Yang pertama adalah bertanggung jawab. Kemudian dari ada mandiri, membuang sampah pada tempatnya, sudah termasuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab kan, berarti satu aja. Menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas, tanggung jawab juga. Disiplin, boleh nggak ditulis? Boleh. Disiplin, ini sudah. Menjaga kebersihan kelas sudah, bertanggung jawab. Saling menghormati. Saling menghormati belum ada, berarti kita tulis ya. Nah, saling menghormati. Kemudian mandiri. Mandiri nggak bertanggung jawab. Mandiri masuk ya? Masuk. Jadi harus mandiri dengan membawa misalnya alat-alatnya sendiri. Kemudian apalagi menghargai pendapat teman, berarti masuk di saling menghormati. Oke. Kedisiplinan sudah. Bersikap positif. Nah, bersikap positif belum ada, kita tulis ya. Nah, bersikap positif ini diantaranya yaitu apa tadi, menghargai teman, kemudian tidak suka mengejek atau tidak bertengkar dengan temannya. Nah, itu termasuk bersikap positif. Rapi dan rajin masuk disiplin. Kemudian datang tepat waktu masuk disiplin. Nah, yang terakhir mengucap terima kasih, berarti masuk saling menghormati. Oke, baik. Nah, dari sini, dari hasil tulisan Anda penjenengan tadi diperoleh 5 kesepakatan atau keyakinan dari kelas tersebut, yaitu yang pertama adalah bertanggung jawab, kedua disiplin, ketiga saling menghormati, dan yang keempat mandiri, dan yang kelima adalah bersikap positif. Nah, lalu bagaimana jika ada yang melanggar dari kesepakatan kelas tadi? Jika ada yang melanggar bagaimana? Karena ini adalah kesepakatan yang kita buat bersama, jadi kalau misalnya ada yang melanggar, berarti kita harus bagaimana? Nah, menasehati. Kemudian bagaimana? Jadi kita kembalikan lagi ke kesepakatan kelas kita, apa yang dibuat itu. Jadi di kesepakatan kelas atau konsekuensinya ini akan diajak lagi ke anaknya, dikembalikan ke anaknya lagi alasannya kenapa kamu melanggar dari keyakinan kelas. Nah, di situ kita tidak boleh menghukum anak. Misalnya langsung anak melanggar, kamu nggak buang sampah sembarangan, dihukum nyapu satu kelas, itu tidak boleh. Tapi anaknya diajak persuasif, ngomong pelan-pelan. Jika kamu melanggar ini, apa yang kamu lakukan, nak? Nah, seperti itu. Nanti pasti anak akan menjawab dan mengeluarkan alasannya. Nah, jadi setelah ini, jika ada konsekuensi dari kesepakatan kelas ini, bagaimana cara guru mengatasinya? Itulah ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas,
Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, seorang guru harusnya berposisi pada kontrol manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuannya apa? Untuk membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab, sesuai dengan tadi yang dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana jika pada tahapan menstabilkan identitas itu? Nah, tahapan menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Di sini sebagai guru kita biasanya menanyai anaknya itu dengan kata berbuat salah itu wajar, dan tidak ada manusia yang sempurna. Pasti mereka ada manusia yang banyak salah. Nah, kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusinya. Itu adalah seyogianya kata yang disampaikan kepada anak. Jangan tiba-tiba langsung memarahi, kenapa kamu kok membuang sampah sembarangan? Nah, itu nggak boleh. Jadi di dalam budaya positif ini kembali menyetabilkan identitas anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita ini termotivasi secara intrinsik, motivasi dari dalam, kembali ke kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi gurunya langsung menanyakan keyakinan kelas apa yang kita langgar, kemudian seperti apa gambaran dari sebuah kelas ideal menurut kamu. Nah, kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, itu adalah contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan anak. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa, bahkan jika mereka tidak melakukan kesalahan. Jadi di sini kita memvalidasi kesalahan yang dibuat anak dengan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus 2, pada saat ada tugas kelompok, secara tidak sengaja Davina merusak hasil hastakarya buatan Rena, sehingga membuat Rena marah dan melempar pulpen ke Davina. Nah, berikut adalah videonya. Sebentar. Jadi di sini Davina marah ketika hasil karyanya dirusakkan oleh Davina. Jadi Rena ini marah ketika hasil kerja kerasnya dirusak oleh Davina. Tidak terdengar. Oke, jadi seperti itu gambarannya. Kemudian sebagai seorang wali kelas, kita memanggil anak yang melakukan kesalahan tadi. Kalau di video itu adalah Rena.
Nah, di sini kita menanyakan Rena kenapa kok melakukan kesalahan tersebut. Nah, dari Rena tadi pasti menjawab alasannya kenapa kok dia melempar ke pulpen ke Davina. Kemudian validasi tindakan salah. Di sini di skrip itu kita bilang kalau sebagai seorang manusia kita wajar kok kalau marah untuk menstabilkan identitasnya anak itu tersebut. Nah, dan di sini pada tahap ini Rena mencari solusi dari permasalahannya. Apa yang akan dilakukan oleh Rena ketika ditanya oleh wali kelasnya, kemudian menanyakan keyakinan bagaimana atau langkah apa yang akan dilakukan oleh Rena setelah konsultasi dengan wali kelasnya. Nah, baik kita. Nah, langkah awal untuk segitiga restitusi ini yang baik itu guru harus mau dan mampu menerapkan praktik segitiga restitusi dalam upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah. Melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi siswa yang merdeka, di mana mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab pada pilihan jawabannya. Baik, kira-kira di sini adakah yang mau untuk praktek segitiga restitusi? Ya, Bu Siti dengan Bu Laila. Untuk praktek penerapan segitiga restitusi, Bu Siti sebagai gurunya dan Bu Laila sebagai muridnya. Kita praktekkan untuk penerapan segitiga restitusi. Ini kasusnya adalah Bu Laila sebagai murid datang terlambat, kemudian ditegur oleh guru piket. Nah, guru piket tersebut menyampaikan ke Bu Siti selaku wali kelasnya untuk menanyakan kenapa kok Bu Laila ini terlambat dengan menerapkan segitiga restitusi. Laila, tadi ibu dengar kalau katanya hari ini kamu datang telat ya ke sekolah? Iya, Bu. Kenapa kamu telat? Karena ibu saya sakit, Bu. Oh begitu. Ya nggak apa-apa sih, semua manusia itu pasti pernah berbuat salah. Pada tahap itu adalah tahap menstabilkan identitas. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah memahami bahwa yang kamu lakukan tadi itu adalah salah. Tapi kira-kira apa ya yang kamu langgar tadi? Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Kesepakatan kelas kita. Nah, menanyakan kesepakatan kelas yang dilanggar ini adalah memvalidasi kegiatan atau memfasilitasi tindakan yang salah. Iya, Bu, saya tidak disiplin. Saya melanggar kedisiplinan di kelas, keyakinan kelas yang yaitu disiplin. Saya tidak disiplin. Nah, nggak apa-apa Laila, setidaknya kamu sudah paham kesalahan kamu. Tadi, jadi kamu yang melanggarnya keyakinan kelas yang telah disepakati adalah disiplin. Kira-kira
Dan karena kamu sudah memahami kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk memperbaiki apa yang telah kamu lakukan? Nah, saat Bu Siti menanyakan apa yang akan kamu lakukan, di situ adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi tahap yang ketiga. Saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Sekalipun saya terlambat, saya akan meminta izin kepada Bu Siti. Baik, itu berarti yang akan kamu lakukan untuk kedepannya ya. Jika memang kamu datangnya harus telat, maka kamu sudah paham apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya. Baik, Laila, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Beri tepuk tangan untuk di sini dan Laila. Nah, itu tadi adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi sebagai posisi manajer tadi dalam menyelesaikan suatu masalah, jangan langsung diberi hukuman, tapi diajak bicara dahulu anak tersebut. Nah, melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi keyakinan, dan menanyakan kesepakatan. Nah, itu adalah cara penerapan masalah dalam menggunakan segitiga restitusi. Nah, itu dari pemaparan saya tadi tentang budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin memberi masukan atau ada yang mau mengutarakan sesuatunya, monggo. Oke. Masih semangat? Mana semangatmu? Tanya Bu. Oke, Ibu. Apakah kedisiplinan itu adalah suatu kesalahan? Oke, baik. Kedisiplinan itu bukan merupakan suatu kesalahan saja, tapi kedisiplinan itu mengajak murid untuk melatih tanggung jawab murid tersebut. Jadi dengan tanggung jawab itu murid akan terbiasa untuk disiplin. Oke, mungkin ada lagi refleksi aja dari materi hari ini. Monggo, siapa yang mau memberikan refleksi? Monggo, Bu Badri. Oke, untuk refleksi pembelajaran hari ini adalah budaya positif, yakni di sini kita akan membudayakan positif di dalam kelas, yakni di situ membuat keyakinan kelas di mana kelas tersebut membuat keyakinan kelas. Nah, pada saat keyakinan kelas tersebut dilanggar, maka anak tersebut akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pelanggarnya tadi. Ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau melakukan refleksi, satu orang lagi. Mungkin tadi dari ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Monggo Pak Ardi. Refleksi dari materi ini yang saya tambahkan, beberapa ilmu baru yang saya rasakan di sini terlihat dari ibu yang membagikan kelas ini yang terdengar, berlaku dan terlihat. Jadi saya hal yang baru buat saya yang akan saya terapkan untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3.
Sekian dari pemaparan diseminasi saya. Mohon maaf apabila ada banyak salah, kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana liburannya? Karena hari ini adalah hari pertama kalian masuk kelas, jadi perlu kita buat suatu keyakinan kelas. Dulu saat di kelas 8, apakah sudah pernah membuat keyakinan kelas? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, kalau begitu hari ini kita buat keyakinan kelas yang nantinya akan disepakati oleh seluruh kelas. Oke. Ibu akan membagikan note, silakan ditulis satu saja kira-kira apa sih yang akan kamu jadikan keyakinan kelas di kelas ini. Sudah siap? Oke, saya bagikan stikernya. Baik, kalian sudah menuliskan semua? Silakan maju satu-satu, menempelkan di bagian Y ini. Mana bekas kalian yang masuk terlihat, terdengar, atau berperilaku? Oke, silakan mulai dari kelompok meja sana. Silakan ditempel bekasnya berdasarkan bagian Y ini. Masuk mana? Berikutnya bicara kotor sama sopan sari. Oke, menghormati. Membatasi. Itu apa? Acara. Oke. Nah, yang saling bekerja sama, dan yang ketujuh adalah memperhatikan teman. Bagaimana, sepakat? Oke, baik. Ini adalah keyakinan kelas yang kalian buat. Jadi kalian harus mengikuti apa yang sudah kalian buat. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan atau yang mau ditambahkan? Rambu-rambu kalian, kalau kalian melanggar pasti nanti ada konsekuensinya. Mungkin itu saja untuk keyakinan kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, silakan duduk Rena. Oke, baik. Rena, tadi Ibu dengar dari laporan ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Davina. Iya Bu, saya jengkel. Kenapa kok kamu jengkel? Davina merusakkan tugas prakarya saya Bu, padahal tugasnya saya sudah membuatnya dengan sangat hati-hati. Oh begitu, wajarlah kalau kamu jengkel. Iya. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan jengkel dan berbuat hal yang sama. Iya Bu. Terus, lalu apa yang kamu lakukan untuk Davina? Saya marah-marah dan melemparnya pulpen Bu. Oh begitu, pasti kamu melakukannya tadi, pasti ada alasannya kan? Iya Bu, saya tidak terima tugas yang saya buat sedemikian rupa malah dirusak olehnya. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah karena tidak rela tugas yang kamu buat dirusak oleh orang lain. Ibu sangat menghargai tindakan kamu. Yang tidak lebih buruk daripada itu, yaitu memukul. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu marah sampai melempar tadi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Oh ya benar. Menurut kamu, saling menghormati itu penting atau tidak? Sangat penting Bu. Penting. Baik. Kalau kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah? Saya akan lebih bersabar dan mungkin kalau dia melakukannya lagi saya akan bilang kepada guru mata pelajaran. Oke, tepat sekali tindakanmu. Tetap semangat ya. Nah, silakan kembali ke kelas. Saya minta jangan diulangi lagi ya yang kayak tadi. Baik Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reina dari kelas 9H. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Rizka tentang mengendalikan diri dari amarah saya karena perilaku teman saya yang merusak pekerjaan saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman saya. Terima kasih. Silakan duduk Alif. Oke. Alif, tadi Ibu mendengar laporan dari Bapak Ibu Guru Piket. Katanya kamu sering terlambat ya? Iya Bu. Seingat kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Seingat saya sudah 3 kali. Oke, terlambat itu salah satu perbuatan yang salah bukan? Iya Bu. Oke, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat salah. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Sepakat? Sepakat Bu. Oke, Alif, kita cari solusi bersama ya. Oke, Alif sering terlambat datang ke sekolah, pasti punya alasan. Kenapa sih kamu kok sering terlambat, Alif? Saya bangunnya kesiangan Bu, karena malamnya membantu orang tua berjualan. Jualan, oke. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu Bu, kedisiplinan. Oke, kalau terlambat itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Ya, oke, menurut kamu keyakinan kelas apa yang dilanggar? Kedisiplinan. Oh, kedisiplinan. Oke, baik. Menurut kamu disiplin itu penting nggak? Penting Bu, karena dengan disiplin kita bisa lebih menghargai waktu. Oke, betul. Berarti menghargai waktu itu bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang yang ada di sekitar kita dan melatih rasa kepedulian. Oke. Terus kamu tadi sudah melakukan apa ke guru piket tadi? Saya meminta maaf Bu atas kesalahan saya. Apakah berjanji tidak mengulang lagi? Ya, saya berjanji. Oke. Nah, sikap kamu sudah baik. Kamu sudah melakukan minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Bangun lebih pagi agar tidak terlambat. Oke, baik. Kamu sudah menyelesaikan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi. Oke, silakan kembali ke kelas, Alif. Terima kasih sudah datang ke menemui Ibu. Ya Bu, terima kasih juga Bu. Maaf. Sama-sama. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif dari kelas 9H. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Rizka untuk mencari solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi dan lebih menghargai waktu. Dan juga saya meminta maaf kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman saya yang ada di kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.